Radisers, gimana nih kabarnya? Pastinya baik dan sehat selalu dong ya. Kembali lagi dengan aku, Winda Firiski, di Radis FM 107.8 MHz di Education and Entertainment Radio. Oke, jadi kali ini aku tidak sendirian nih. Aku ditemani salah satu rekan aku, yaitu Kak Dini. Halo Kak Dini. Hai Radisers, kenalin aku Dini, rekan Kak Windy di podcast hari ini. Kak Windy gimana kabarnya? Aku sehat nih Kak. Kak Dini gimana? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat banget Kak. Kak Windy, tadi tuh aku denger nih ya, tema yang bakal kita bahas kali ini tuh bakal keren banget. Emang kita bahas apa sih? Ya, bener banget Kak Dini. Jadi tema kita pada hari ini itu sangat menarik, yaitu membahas tentang suka duka menjadi penyuluh pertanian. Gimana? Keren? Keren banget Kak Windy. Pasti Radiser nih yang ada di rumah nih itu udah excited banget, penasaran banget sama pembahasan kita. Terus kita juga bakal bahas tentang apa sih kerja dari penyuluh pertanian dan apa sih suka dukanya, ya kan Kak? Nah, tanpa ditunggu lebih lama lagi nih ya, langsung aja kita mulai podcast kali ini. Yap, benar banget Kak Dini. Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke pembahasan, kita dengerin dulu lagu yang satu ini dulu ya. BTS Permission to Dance. Kembali lagi bersama kita di sini, aku Windy dan juga Kak Dini. Nah, di podcast 8 MHz ini dengan tema yang sangat menarik tentunya. Kak Windy, aku mau tanya dong, menurut Kak Windy nih ya, penyuluh pertanian itu pekerjaannya kayak gimana sih? Enak gak sih jadi penyuluh pertanian itu? Waduh, aku bingung ya jawabnya kalau misalnya Kak Dini tanya seperti itu. Karena aku sendiri belum terjun Kak ke dunia penyuluhan pertanian. Aku belum pernah kerja menjadi seorang penyuluh pertanian. Tapi mungkin aku sedikit memberikan informasi ya, apa yang aku tahu tentang penyuluhan pertanian. Jadi Kak Dini, penyuluhan pertanian itu merupakan pekerjaan yang mulia tentunya. Nah, penyuluhan pertanian itu merupakan suatu pekerjaan di mana aktivitasnya adalah untuk mengedukasi petani serta mengubah perilaku petani serta keluarganya. Nah, agar apa? Agar mereka itu mampu mengetahui dan juga memiliki kemauan untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian. Oh ya, for your information Kak Dini, aku ini merupakan mahasiswa penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian di Universitas Jember. Jadi mungkin itu kenapa makanya aku tahu sedikit lah tentang penyuluhan pertanian. Gitu Kak. Wah, ternyata itulah ya penyuluh pertanian. Iya, aku juga salah satu mahasiswa penyuluh pertanian di Universitas Jember juga nih. Jadi sama nih kayak Kak Windy gitu. Nah, agar pembahasan kita ini lebih baik lagi, lebih top lagi, lebih asik lagi, kita sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidang penyuluhan pertanian, yaitu Ibu Triana. Selamat datang Ibu Triana. Selamat bertemu adik-adik. Iya Ibu, terima kasih sudah mau hadir di podcast kita pada sore hari ini ya Ibu. Jadi bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, dan saya juga berterima kasih ya sudah dikasih kesempatan untuk bergabung dengan podcast kali ini. Adik-adik juga gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Tetap dijaga kesehatan semua pokoknya. Iya Bu, udah nih musim penyakit COVID-nya udah mulai reda, tapi kita juga harus jaga protokol kesehatan kayak gitu. Iya. Gimana Radisar, udah gak sabar kan kita mau bincang-bincang asik bersama Bu Triana? Oke, tunggu dulu, sebelum itu kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita dengerin lagu dulu ya, Justin Bieber Yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. So the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. So the word on my way. Yeah, babe, yeah,
Oke, baik lagi dengan kita di podcast Radis FM 107.8 MHz dengan tema Suka Duka Menjadi Penyuluh Pertanian. Karena Radiser di sini pada penasaran nih, aku juga udah kepo banget nih sama tema kita hari ini. Jadi kita langsung aja nih ya tanyakan kepada Ibu Triana. Silakan Kak Windy. Oke, di sini aku mungkin langsung aja ya Kak Dini bertanya di pertanyaan pertama. Nah, di sini kalau boleh tahu Ibu Triana ini menjadi penyuluh pertanian di daerah mana ya Bu? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Radiser semuanya. Saya di sini merupakan penyuluh pertanian di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Pakusari. Dan karena saat ini setiap desa itu sudah mempunyai satu wilayah sendiri, jadi di Kecamatan Pakusari ini saya ditempatkan di Desa Subertina. Oh, itu Bu, saya juga pernah dengar nih di daerah itu lahannya juga masih lumayan bagus gitu. Terus teman saya juga pernah ke sana gitu buat observasi gitu, Bu. Oh iya, lanjut. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, udah berapa lama Bu jadi seorang penyuluh pertanian? Saya sebenarnya lulus kuliah dulu tahun 2006. Nah, kemudian saat itu ada penerimaan penyuluh pertanian kontrak ya istilahnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Jadi oleh pemerintah pusat. Jadi itu tahun 2007. Nah, jadi saya menjadi penyuluh pertanian itu sudah sejak 2007 sebagai penyuluh kontrak, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Panjang ya. Kalau disingkat itu jadi THL-TB PP. Nah, kemudian saya mengikuti tes PNS sehingga mulai 2011 itu saya menjadi penyuluh pertanian PNS sampai saat ini. Jadi sudah sekitar 17 tahun ya dari 2007. 17 tahun. Mulai 2007 ya Bu? Ya, 2007 ke 2021. Iya, Sekitar sudah 14-15 lama sekali ya Bu. Ya. Ya, kalau dihitung sekitar 14 tahun sampai Ya, 15 tahun ya Bu. Ya. Iya Ibu, mungkin karena kan Ibu ini sudah lama sekali nih terjun di dunia penyuluhan pertanian dan menjadi seorang penyuluh pertanian. Nah mungkin langsung saja Ibu, kita semua di sini ingin tahu sebenarnya apa sih suka duka dari menjadi seorang penyuluh pertanian itu? Karena pasti kan ada juga masalah dan juga kendala yang Ibu hadapi selama ini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, suka dukanya banyak sekali ya. Kalau kita ngomongin sukanya dulu, tapi kalau saya boleh jujur ya, memang saat itu belum ada terbersit keinginan menjadi penyuluh. Jadi saya dulu adalah alumni jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, agribisnis. Saat ada kesempatan seperti itu, ya belum ada keinginan memang saya mau mengabdi menjadi penyuluh, nggak ada sama sekali. Jadi memang kita ada peluang dimanapun kita mencoba, pasti sama lah dengan adik-adik sekarang ini. Nah, setelah terjun sendiri di bidang penyuluhan, ternyata baru tahu yang jelas kalau sukanya, karena jenis pekerjaan itu kan ada, kalau kita melihat lingkup ruangannya ya, itu kan ada dua, di dalam ruangan sama di luar ruangan. Nah, kalau penyuluh pertanian ini otomatis lebih banyak memang kegiatannya di luar ruangan. Nah, jadi itu sukanya juga di situ, kita nggak bosen karena setiap hari lingkungan yang kita hadapi itu dinamis sekali, ke masyarakat, kemudian ke pertanian ya, ke lahan seperti itu. Nah, jadi nggak monoton hanya di dalam kantor itu aja. Nah, itu suka yang pertama. Yang kedua, silaturahmi. Nah, jadi dengan kita ke lapangan, bertemu dengan Bapak Ibu petani, itu silaturahmi kita akan semakin luas. Kita nambah teman, nambah saudara, nambah orang tua, nambah adik, kakak seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita peroleh. Nah, kemudian sukanya lagi ya, kalau pergi ke rumah petani itu pasti dapat suguhan, minimal itu dapat minum, dapat kue seperti itu. Nah, itu plusnya ya, selain silaturahmi kita juga seperti itu. Jadi awal kali jadi penyuluh, bobot saya itu cepat bertambah. Jadi kelihatan lah kalau memang suka karena menikmati seperti itu. Nah, kemudian jelasnya juga pekerjaan ini menjanjikan ya, dalam artian banyak potensi ya, meningkatkan pengetahuan diri sendiri, kemudian meningkatkan pengetahuan orang lain, terus
terutama tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi disitulah letak bahagianya itu jika melihat petani yang kita dampingi itu bisa berhasil. Nah, kita itu ikut bahagia sebagai pendampingnya. Meskipun usaha kita itu hanya istilahnya memfasilitasi saja mereka yang berupaya secara penuh, tapi kita ikut bahagia. Nah, tetapi kalau bicara duka, kalau dukanya ini gimana ya? Kalau kita lihat dari sisi pribadi, ya itu dah, karena kita kerjanya di luar lapangan, di luar kantor, ya kepanasan jelas, kehujanan jelas. Jadi sering kali kehujanan di tengah sawah atau di tengah perjalanan seperti itu. Kemudian ada juga misalnya keinginan kita yang maksudnya baik, tapi ternyata tidak ditanggapi dengan baik pula. Nah, jadi kan masyarakat itu kan beragam ya, dan tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu atau mengajak mereka untuk berubah, itu sangat tidak mudah sekali. Nah, itu dukanya di situ. Jadi kita harus bisa bersikap legowo, dan merubah mereka itu tidak mudah. Jadi kita pelan-pelan aja ikuti alurnya, tidak usah dipaksakan. Itu bukannya di situ. Kemudian lagi kalau misalnya dikaitkan dengan pekerjaan, ya duka kita ini sebenarnya semua hal itu harus kita kuasai. Jadi ini bukan duka sebenarnya, tapi tantangan. Jadi saat di lapangan mereka atau masyarakat petani itu tidak mengenal ini penyuluh pertanian ini lulusan mau agronomi kah, mau sosek kah, mau apa. Yang mereka tahu, yang namanya penyuluh pertanian itu harus pinter, harus tahu segalanya. Nah, disitulah tantangan buat saya sendiri yang notabene adalah jurusan sosek, di mana pengetahuan pertaniannya itu hanya sebatas dasar-dasar aja ya. Mungkin adik-adik juga paham. Nah, jadi saya juga sedihnya di situ. Aduh, kenapa sih ilmu saya ini kok mepet banget? Nah, jadi itu tantangan. Jadi nggak ada duka lah dalam pekerjaan ini. Kita mengubah duka menjadi tantangan supaya jadi motivasi untuk memperbaiki diri. Itu aja sih kalau dari saya pribadi seperti itu. Wah, ternyata jadi penyuluh pertanian itu gak mudah ternyata, Win. Ada suka, ada duka yang katanya tadi bisa jadi tantangan gitu buat kita. Makin penasaran nih sama penyuluhan ini. Mungkin bisa dilanjut lagi ya, Bu ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi Ibu sendiri itu untuk menjadi penyuluh pertanian? Tadi saya sempat menyinggung ya, kalau awal kali jujur aja, karena memang peluangnya adanya itu. Jadi memang saat mendaftar juga kita nggak memandang, yang penting jurusan pertanian dibutuhkan, ya kita daftar aja. Itu saya jawaban jujur seperti itu ya. Nah, tetapi dunia penyuluhan ternyata kita baru tahu bahwa memang kondisi masyarakat Indonesia itu masih jauh sekali ya. Kalau kita mengatakan ingin maju, memang ada beberapa atau sekian persen petani milenial ya istilahnya kalau sekarang itu mereka yang sudah berani mencoba. Nah, tetapi di balik itu semua masih banyak juga kalangan petani terutama yang usianya sudah paruh baya. Nah, itu mereka itu yang pemahamannya juga masih sulit untuk dirubah, kemudian kemampuannya untuk baca tulis juga masih kurang. Nah, itu juga tantangan ketika kita menjadi penyuluh, maka memang kita harus akhirnya menanamkan pada diri sendiri bahwa saya harus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan setidaknya kalau saya tidak bermanfaat untuk mereka, minimal saya nggak menambahi susah. Nah, seperti itulah. Jadi motivasi saya seperti itu. Dan memang saya tidak pernah menganggap petani atau kelompok tani itu sebagai apa istilahnya ya, sebagai objek, tetapi saya jadi sahabat, sebagai keluarga seperti itu, sehingga memang saya lebih ke arah silaturahminya. Karena kalau dari keilmuan, meskipun kita secara teori itu punya ijazah, tetapi mereka yang di lapangan itu jauh lebih berpengalaman daripada kita. Nah, jadi motivasi saya itu, saya meningkatkan silaturahmi, kemudian
berusaha untuk memfasilitasi mereka memberikan manfaat sebaik-baiknya. Penyuluh itu juga sekarang ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Yang diluncurkan pemerintah itu supaya bisa dicapai itu melalui kami, melalui penyuluh-penyuluh ini. Jadi kami memang istilahnya teman-teman itu ujung tombak di lapangan. Jadi semua program pemerintah itu memang kami yang di bawah yang melaksanakan. Wah, ternyata seperti itu ya, Bu. Jadi intinya motivasi dari Bu Triana itu memang juga berangkat dari masyarakat ya, Bu. Tidak hanya dari dirinya Bu Triana sendiri, tapi juga Bu Triana melihat bahwa kondisi masyarakat ini masih perlu sekali pengembangan, pembangunan, dan tentunya kontribusi dari penyuluh-penyuluh pertanian yang ada. Ya, gimana betul. Kak Dini? Mulia sekali pekerjaan menjadi seorang penyuluh pertanian ini. Bener banget Kak. Kita semua nih anak muda, terutama anak milenial saat ini tuh ya, kita ini harus memiliki jiwa semangat yang sama kayak Bu Triana gitu, agar nantinya pertanian di Indonesia sendiri itu makin maju, makin berkembang berkat inovasi yang kita berikan gitu. Gak boleh loyo-loyo gitu. Betul. Jadi petani ini, justru adik-adik ini nantinya jangan hanya apa istilahnya ya, kalau kita dulu kan mandate-nya itu kan bekerja sebagai pegawai seperti itu ya, pegawai di kantoran, pekerja kantoran seperti itu. Mindset itu yang harus dirubah, karena jika kita dibekali ilmu maka kita bisa membuat usaha sendiri. Itu kan tujuannya petani milenial juga yang seperti itu. Itulah nanti saya sangat senang sekali kalau misalkan di wilayah itu ada adik-adik yang magang atau apa istilahnya ya, praktikum, karena kan kita terbantu dari ini, pikiran adik-adik itu kan masih fresh, kemudian sangat up to date sekali pada kemajuan teknologi. Itu saya sangat bersyukur kalau misalnya bisa dibantu dalam pengembangan teknologi informasi komunikasi seperti itu. Ya, betul sekali Ibu. Saya juga setuju dengan statementnya Kak Dini dan juga pendapat dari Ibu Triana. Gimana Radisers? Semakin seru nih pembahasan kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengerin lagu dulu ya, agar Radisers nggak ngantuk dan semakin semangat untuk mendengarkan kita selanjutnya. Oke, silakan mendengarkan Draft Double Take. In my rose-tinted dreams, wrinkles silk on my sheets. I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Oke, welcome back Radisers. Kembali lagi bersama kita di podcast Radis FM 107.8 MHz dengan tema Suka Duka Menjadi Penyuluh Pertanian. Kak Windy, aku nih masih kepo banget nih sama pekerjaan dari penyuluh pertanian ini. Pastinya di sini juga Radisers masih kepo nih, masih pengen banyak tahu tentang pekerjaan ini gitu. Iya, benar banget Kak Dini. Jadi mungkin kita lanjutin aja ya pembahasan kita kali ini. Tadi kan Bu Triana sudah menjelaskan bahwa Bu Triana ini sekitar 14 sampai 15 tahunan sudah menjadi seorang penyuluh pertanian. Pastinya sudah banyak sekali kontribusi yang sudah Ibu berikan gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami apa saja sih kontribusi penyuluh pertanian. Seperti itu, Bu. Mungkin kalau boleh saya bilang ya, selama 14 tahun itu sebenarnya waktu yang masih cukup pendek kalau kita bicara dalam dunia penyuluhan pertanian, apalagi memang tujuannya penyuluhan pertanian itu kan meningkatkan atau merubah perilaku, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dan keluarga. Kalau dibilang kontribusi saya menjawabnya sih justru masih sedikit sekali kontribusi yang bisa saya berikan dalam waktu 14 tahun itu. Jadi memang karena saya tidak berani bilang saya sudah berhasil membuat ini, tidak. Jadi, tetapi kalau misalkan adik-adik ini bertanya apa yang sudah saya lakukan, mungkin saya bisa jawab. Jadi, selama 14 tahun itu, saya 4 tahun itu tepatnya di Kecamatan Maesan. 10 tahun yang berikutnya itu baru saya ditempatkan di Kabupaten Jember. Kalau ditanyakan apa yang sudah saya lakukan, maka selama 14 tahun ini yang jelas kalau kita mau
kalau kita sudah ditempatkan di satu wilayah, maka kita harus mengenali dulu bagaimana wilayah itu, karakter petaninya, kemudian wilayahnya seperti apa. Nah, dari 14 tahun ini saya sudah bisa membedakan daerah Maesan itu yang lebih ke arah lebih tinggi ya, ketinggiannya lebih di atas 400 meter DPL, bahkan sampai 1000 meter DPL di sana, dengan karakter petani yang seperti itu, lebih banyak sayurannya, semakin tinggi itu juga mereka semakin beragam jenis sayuran. Kemudian setelah ditempatkan di Jember, daerah Sumber Pinang ini sangat berbeda sekali. Jadi kalau di sini dataran rendah dengan jenis pertanian itu lebih ke arah pangan ya, pangan palawija juga, dan sedikit horti kalau di tempat saya. Nah, yang bisa saya lakukan di sini karena memang saya berangkat dari jurusan sosial ekonomi ya, jadi terus terang saja kalau di agronomisnya itu saya sambil belajar, jadi learning by doing, seperti itulah yang saya lakukan. Nah, tetapi kalau dilihat dari basic saya dari alumni Sosek, maka saya berusaha meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisa usaha tani. Jadi biasanya kan petani itu tidak pernah melakukan pencatatan. Nah, di situ saya memberikan saran, kemudian pengetahuan bahwa sebisa mungkin pertanian itu yang mereka kelola itu harus ada catatannya. Jadi pengeluarannya, pemasukannya, supaya Bapak Ibu petani ini tahu keuntungan yang diperoleh. Nah, di situ mereka bisa membandingkan apa pertanian apa yang paling menguntungkan yang bisa diusahakan. Nah, jadi saat di Maesan dulu juga saya pernah mendampingi Gapoktan penerima PUAP. Kemudian di Sumber Pinang saya memfasilitasi ya, mendampingi teman-teman Gapoktan juga, mereka mendirikan sebuah koperasi. Nah, di koperasi ini mereka melakukan pemupukan modal, kemudian mereka melakukan aktivitas simpan pinjam, dan jiwa perkoperasian mereka itu mulai tumbuh. Jadi mereka mulai mengerti yang sudah saya lakukan. Kemudian merubah pengetahuan ini juga saya berusaha mengaktifkan peran kelompok tani dan Gapoktan. Nah, jadi dengan berkelompok itu harapannya mereka bisa lebih berdaya, dan memang semua program-program yang diberikan oleh pemerintah itu memang selalu memang dalam berkelompok. Jadi yang dilihat itu adalah kelompoknya, dan itu yang ditekankan juga bahwa mereka tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi mereka kalau ingin maju maka harus berkelompok. Itu yang kami tekankan seperti itu, meningkatkan fungsi dari kelompok tani dan Gapoktan. Jadi harapannya supaya nanti benar-benar bisa menjadi lembaga swadaya masyarakat yang meningkatkan perekonomian. Nah, di situ. Nah, jadi peran saya di sini, saya sangat bersyukur sekali bisa terbentuk koperasi pertanian di wilayah saya, dan saya berharap suatu saat nanti koperasi ini akan lebih maju lagi. Mungkin itu yang bisa saya lakukan selama ini. Ya, tentunya pendampingan di bidang teknis pertanian juga kami lakukan. Misalnya dalam hal penyusunan RDKK pupuk ya. Nah, itu memang kita mendampingi mereka. RDKK pupuk bersubsidi, kemudian juga kita membantu mereka dalam penyaluran pupuk bersubsidi juga. Nah, itu kita mendampingi. Nah, kemudian juga yang kami lakukan adalah pendampingan budidaya ini, istilahnya mulai dari kegiatan pembibitan. Nah, sebenarnya petani sudah pintar, tetapi kita hanya merefresh pengetahuan mereka, mulai dari pembibitan, kemudian penanaman, pemeliharaan, kemudian juga ada upaya pengendalian hama penyakit sampai panen dan pasca panen. Itu yang kami lakukan selama ini di wilayah Brebes. Wah, Kak Windy, tadi menarik banget ya pembahasan kita ya tentang fungsi dari di penyuluhan pertanian gitu. Tadi kita udah bahas banyak banget terkait penyuluhan pertanian, ada suka dukanya yang
nggak jadi tantangan bagi ibunya gitu. Ada kontribusi dari Ibu Triana juga sebagai penyuluh pertanian dan pembahasan lainnya kayak gitu. Tapi sayangnya nih ya podcast kita ini udah hampir berakhir, udah agak kerasa, udah kurang lebih 30 menit kita menemani pada para research tadi. Semoga obrolan kita ini dengan Bu Triana ini bisa bermanfaat dan dapat memotivasi pada para research di rumah. Wah, iya nih Kak Dini, amin. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bu Triana tadi mampu digunakan oleh teman-teman Radiser semuanya di kehidupan nyata dan kehidupan selanjutnya. Oke, mungkin sebelum ditutup, bisa nih Ibu memberikan closing statement berupa saran atau masukan untuk Radiser semuanya. Jadi kalau karena tadi temanya suka duka penyuluh pertanian deh. Nah, pesan saya juga untuk adik-adik ini calon penyuluh pertanian. Nah, menjadi seorang penyuluh itu tidak terbatas pada penyuluh pemerintah. Ada juga penyuluh swasta, atau bahkan adik-adik bisa menjadi penyuluh pertanian swadaya. Nah, karena memang tujuannya apa? Karena kalau kita melihat dari istilah kata penyuluhan, dari kata suluh, yaitu yang artinya obor atau cahaya. Nah, di mana-mana diharapkan kita bisa menjadi cahaya, membawa cahaya untuk orang lain. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh siapapun, asalkan kita punya niat yang baik untuk membantu mereka, untuk mendampingi mereka, atau hanya sekedar menemani mereka berjalan, hanya mendengarkan curahan hati mereka. Nah, itu pun sudah bisa menjadi kebahagiaan tersendiri buat masyarakat petani. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita harus berupaya untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat petani khususnya, juga masyarakat luas, dan terutama untuk adik-adik di sini dengan pengalaman kemudian pengetahuan yang lebih baik dari kami dan bisa meningkatkan pertanian di Indonesia. Itu harapan dari saya pribadi. Amin, amin, amin. Amin. Ya Bu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Triana sudah menyempatkan waktunya hadir dalam sesi wawancara sekaligus podcast kali ini. Benar, semoga kita bisa jadi cahaya ya buat para petani, karena generasi kita itu bisa dibilang generasi yang emang ditunggu-tunggu gitu, karena kan kita anak milenial yang udah paham akan teknologi dan bisa bermanfaat bagi petani gitu. Ya, terima kasih juga kepada Radiser yang sudah setia mendengarkan kita sampai sekarang, dan jangan lupa patengin terus YouTube channel kita di Radis FM 107.8 MHz, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen yang banyak ya. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.